Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Pukat tadi mau nambahkan? Saya gini Bang, saya merasa bahwa makin penting sebenarnya Mas Priyo barangkali harus mengklarifikasi sekarang. Karena kalau tadi mengakunya Mas Priyo adalah perorangan individual datang, kalau individual berarti harusnya menyebutkan nama, siapa yang dikunjungi. Karena tidak logis juga Anda datang ke LP, mau mengunjungi seseorang, itu tidak dituliskan nama. Nanti bingung lapasnya mau manggil siapa kan? Masa semua orang 360 dibawain ke situ? Kan nggak mungkin. Jadi memang harus nulis nama. Kalau individual nulis nama, siapa yang mau dikunjungi, maka kemudian akan dipanggil petugas LP itu dibawa ke ruangan besuk. Kira-kira begitu logikanya. Tapi kalau keterangan tadi mengatakan ini adalah kunjungan lapas, bayangan saya berarti kelembagaan. Kunjungan lapas sebagai kapasitas anggota DPR. Kalau kapasitas DPR, perdebatannya bisa panjang sekarang. Karena bisakah orang per orang DPR itu tiba-tiba melakukan sidak dan bla bla dan lain sebagainya. Karena bagi saya kalau baca Undang-Undang Dasar, jelas mengatakan bahwa kewenangan pengawasan itu adalah kewenangan lembaga, bukan kewenangan orang. Makanya kenapa kemudian di Undang-Undang MD 3 menjelaskan hal yang sama, Tatip pun menjelaskan hal yang sama. Lihat Tatip, bab 9, bab 8 itu membedakan pelaksanaan kewenangan individu dengan pelaksanaan kewenangan sebagai kelembagaan, pengawasan. Nah, kalau kemudian itu dilaksanakan sebagai pengawasan, dalam artian, oke, saya kunjungi lapas, ya seharusnya ada mekanisme internal dong. Tidak ujuk-ujuk. Dan kemarin Pak Marzuki Ali mengakui bahwa kami nggak tahu ada kunjungan ke lapas. Nah, makanya menurut saya makin penting sekarang. Karena makin tidak jelas. Di samping tadi, pertanyaannya sederhana, apakah pribadi ataukah... tapi sebelumnya, kalau kita datang ke LP itu, resmi gimana ya? Saya dulu waktu masih reporter sering pulang balik. Artinya, bahkan bukunya pun nggak dikasih. Langsung aja dipanggil. Mau siapa dipanggil. Tapi pernyataan kan begini. Kalau saya datang penyelundup nih, mengaku rakyat biasa, nah itu baru. Bahkan bukan hanya itu, harus saya kasih dulu. Itu dia, itu artinya ada mekanisme keliru kan? Itu artinya ada mekanisme keliru. Tapi bayangan saya yang jelas begini Pak Karni, kalau datangnya individual, kan tetap pasti dalam bayangan kita harusnya menyebutkan nama. Ya. Dan itu diakui oleh Wamenkum mengatakan itu mau ketemu Fat. Gitu. Baik, saya klarifikasi. Bapak Karni, saya kira dalam kunjungan seperti itu kan bisa saja kepada lapas. Tapi kan pasti ada dialog di situ. Bertemu dengan siapa ini. Tapi yang perlu saya sampaikan adalah sebenarnya anggota DPR itu melekat pada dirinya. Kunjungan yang tak boleh dilakukan itu adalah kunjungan ke tempat-tempat yang tidak patut. Itu kode etik kita dalam integritas. Itu ya. Dalam, saya kutip sini, memasuki tempat-tempat yang dipandang tidak pantas secara etika, moral, dan norma yang berlaku umum di masyarakat. Inilah dia sebenarnya. Kita ini kan ada kode etik kita, DPR itu. Jadi ukuran etiknya itu harus, jangan bukan etika menurut diri kita sendiri gitu ya. Tapi itu yang sudah kita susun. Bagaimana seorang anggota DPR itu kepentingan umum harus diutamakan, bagaimana integritasnya, bagaimana akuntabilitasnya, bagaimana keterbukaannya, di situ ada semua. Jadi di sini sebenarnya tidak ada sesuatu hal. Prosedur tadi kan sudah ada juga di situ melaporkan bahwa yang ditemui itu ditulis di situ lapas, ya. Kalau orang lapasnya, tidak boleh begini Pak, ya tentu diganti. Ya kan begitu. Kalau begitu, apanya prosedurnya di sana ya sudah cukup. Pertanyaannya tadi sederhana, apakah pribadi atau... Sedikit saja. Ya. Oke. Sekarang ada poin yang tampaknya menjadi tidak clear. Karena tadi Denny Indrayana mengatakan bahwa Pak Giri, Kalapas Sukamiskin mengatakan bahwa itu tertulis untuk menemui Fat. Tetapi kemudian sekarang dikatakan ingin ke lapas. Jadi menjadi tidak clear sebenarnya. Memang ini Priyo yang mesti menjawab atau kalaupun bisa sebenarnya kepala LP Sukamiskin sekarang memfoto begitu ya, kemudian disampaikan kepada kita, ini loh sebenarnya isi di buku besuknya.
prosedurnya sebenarnya sederhana ketika saya di sana itu memang ketika ditemui tidak mungkin orang atas nama sejumlah orang. Karena begini, selalu saja harus disebut nama karena kita akan dijemput dari blok. Di Sukamiskin itu ada blok utara, selatan, timur, barat. Nah itu ada 2 tingkat masing-masing. Nah kita akan dijemput oleh 2 orang biasanya. Dijemput oleh 2 orang, kemudian dia bilang bahwa ada yang akan menemui Anda, kita dibawa tuh keluar Pak. Tidak mungkin 2 sekaligus atau 3 sekaligus. Tidak mungkin, apalagi banyak begitu. Ya pertanyaan Anda apa ini? Saya cuma ingin mengatakan bahwa secara prosedural tidak mungkin ditulis atas nama ingin mengunjungi lapas. Kalau memang terhadap itu. Saya minta klarifikasi aja, ini kepada FAT atau kepada lapas kunjungan. Itu saja. Mungkin itu aja, mungkin Pak Priyo, apa itu mengunjungi FAT atau lapas? Saya sebenarnya tidak mau menjawab hal-hal yang terlalu rumit dan semacam itu. Yang jelas, saya ada buku tamu, saya tulis nama saya, maksud tujuan, kunjungan ke lapas saya tulis, kemudian komentar, semoga lapas kita baik-baik, sehat, dan tidak boleh bermewah-mewah, titik selesai. Itu Baik. saja. Itu salah enggak, saya tidak tahu itu saya. Yang penting orang mestinya juga lihatlah juga ada niatan yang baik, bahwa saya silaturahmi terhadap beberapa warga binaan yang kebetulan saya niatkan dulu mantan tokoh-tokoh Golkar, tapi nyatanya di sana adalah ada banyak yang lain-lain, ternyata mereka juga mengadakan dialog, berangkulan sama saya, dan mereka merasa senang juga masih dihargai sebagai insan yang lagi menjalankan, taruhlah, hukuman di sana, tapi juga mereka juga harus mantan-mantan tokoh yang juga perlu dihormati hak-hak dasarnya. Baik. Terima kasih Mas Kani, saya mohon izin jangan menjawab yang terlalu rumit-rumit Oke, itu, baik. dengan segala hormat tadi. Formapi sekarang Lucius Karus. Pertanyaan saya, ini kasus Quran ini kan yang diadili anggota dari komisi yang membawai bidang agama. Tapi sebuah keputusan itu kan biasanya bukan satu orang. Kan nggak mungkin satu orang menggolkan anggaran tanpa didukung oleh banyak anggota yang lain. Apakah pendapat saya ini benar? Betul bahwa keputusan apapun yang dilakukan di DPR biasanya bukan keputusan personal. Apalagi juga terkait anggaran itu dibahas oleh komisi terus dilanjutkan ke Banggar sebelum dibawa ke paripurna untuk disahkan. Jadi misalnya terkait korupsi Al-Quran, betul itu dibahas di Komisi 8 yang membidangi agama, dan anggota Komisi 8 yang juga sekaligus menjadi wakil Komisi 8 untuk menjadi anggota Banggar, juga kemudian melanjutkan pembahasan atau membawa pembahasan dari Komisi 8 itu untuk dibahas bersama anggota Banggar lain di Banggar. Jadi sekali lagi bahwa keputusan mengenai anggaran di DPR itu juga keputusan-keputusan lain biasanya dilakukan secara bersama. Jadi artinya, buat apa seorang kontraktor menyuap satu orang anggota Banggar atau anggota Komisi 8? Kalau toh suaranya satu, kan tidak mungkin akan. Mungkin ini yang masih menjadi tugas KPK yang belum selesai, saya kira ya, untuk menelisik keterlibatan banyak atau beberapa atau anggota DPR lain yang ikut dalam pembahasan anggaran di DPR terkait anggaran Al-Quran ini. Jadi bahwa sekarang KPK sudah sampai menemukan satu orang seperti Pak Zulkarnain ini, saya pikir itu bukan, atau bisa dikatakan mungkin saja bukan orang terakhir dalam kasus ini. Baik, sekarang saya ke pengacara aja, Pak Zulkarnain. Apa tanggapan Anda terhadap vonis
klien Anda. Dan sejauh mana Anda melihat keterlibatan yang lain dalam kasus ini? Baik, terima kasih Bang Karni. Pendapat saya dan tim penasihat hukum dari Zulkarnain dan Dendi anaknya atas putusan perkara ini, kita merasa putusan ini bukanlah putusan fakta hukum, tetapi adalah putusan yang dipaksakan, putusan emosional, dan ada yang menyatakan sadis. Kenapa? Karena sebenarnya yang bermain ini adalah anak-anak generasi muda ini, adalah seperti Fat dengan teman-teman, di mana mereka pada anggota generasi muda MKGR baru memegang jabatan, kemudian mencari kegiatan-kegiatan yang memungkinkan untuk membiayai itu dari niat mereka. Niat mereka mencari kegiatan-kegiatan yang sebenarnya kalau dihubungkan dengan yang anehnya, fakta-fakta dari BAP sebenarnya saudara Fat dan kawan-kawan sudah bergelia di Kemenak itu sebelum dia menyampaikan sesuatu hal permohonan kepada Zulkarnain Jabar sebagai anggota dewan. Pada bulan Juli ditemukan fakta-fakta dalam BAP. Dia sudah ketemu sama pejabat-pejabat Kemenak. Dia sudah bertemu dengan pejabat pembuat komitmen, bertemu dengan pejabat panitia. Tetapi dalam persidangan, dalam tuntutan tetap dipaksakan seolah-olah Fat dapat perintah dari Zulkarnain, dia datang ke DPR, padahal memang Fat datang sama teman-temannya dengan Dendi, dengan teman-teman yang lain, menyampaikan kami, Bang, abang kan punya di Komisi 8. Ada menurut kami di lapangan ada kami lihat ada proyek laboratorium komputer. Jadi sebenarnya proyek itu tidak hanya Al-Quran, tapi karena ini masalah peka, ini selalu yang diangkat-angkat. Yang sebenarnya bermain itu adalah adik-adik atau saudara Fat lah. Dan teman-temannya, dan diakui juga bahwa itu. Nah, kemudian itu dulu yang bermain anak-anak muda itu ya, betul ya, sebagai pengusaha lah ya, dia taruh, ya, okay, atau sebagai perantara lah. broker lah ya. Tapi yang punya wewenang ini kan DPR-nya, dalam hal ini Zulkarnainnya, dan Zulkarnain juga ke record soal pembagian, soal macam-macam. Ah, kalau masalah anggota dewan, tadi kan juga sudah disampaikan oleh rekan Pak Julius ya, bahwa itu adalah seperti juga anggota dewan yang lain jadi saksi. Bahwa tidak mungkin adalah Zulkarnain Jabar, bahwa itu adalah pekerjaan kami bersama. Dan tidak pernah pengusaha dikenalkan dengan Zulkarnain Jabar. Semuanya setelah anggaran diketok. Zulkarnain tidak pernah, cuma Zulkarnain saudara Fat setelah bermain di lapangan minta paita kompli, telepon. Setelah dia ketemu sama pejabat, ada hambatan atau apa, Bang, ini ada yang mau ngomong, atau Abang tolong Bang. Ya memang dari segi etika mungkin ya. Zulkarnain di depan persidangan juga menyatakan, saya hanya menyatakan mau membantu, merasa ini adik-adik. Saya juga adalah riwayat saya di generasi muda MKGR. Saya lama di sana, saya dididik oleh Pak Gandhi. Saya merasa juga dibesarkan, dan saya pernah berpengalaman meminta tolong kepada senior-senior saya apakah dia anggota dewan, apakah dia eksekutif. Hanya niat saya membantu. Mungkin kalau saya agak berlebihan, mungkin nelpon atau mungkin kata-kata saya tolong dibantu, itu kalau itu ditafsirkan dia minta maaf. Tetapi tidak ada fakta, tidak ada rekening yang mengalir ke rekening dia. Kemudian diakui juga oleh saudara Dendi dan saudara saksi-saksi yang lain, termasuk juga pengusaha. Dia tidak pernah diperkenalkan dengan, tidak pernah juga menyebut nama. Pihak pengusaha ini tidak pernah disebut bahwa ada Senayan atau ada nama Zulkarnain. Yang bernegosiasi, berkomitmen dengan itu adalah saudara Fat. Walaupun
yang berkembang sebenarnya sampai menyebut nama Pak Priyo itu adalah ada satu bukti di dalam BAP Dendi waktu itu di KPK. Di situ ada dipertanyakan, ini ada tulisan, ini ada kata-kata S, maksudnya itu apa? Ya ini disebut dulu oleh yang membuat siapa? Fuad. Ini apa? Ya Senayan. Ini PBS. Saya tahunya ya ini nama Pak Priyo, tapi saya tidak pernah diberitahu bahwa ini apa untuk Pak Priyo gitu kan. Ada disebut 1%. Kemudian ada temannya namanya Vasco dan kemudian di dalam kita setelah itu kan tidak tahu. Dalam fakta persidangan setelah dilimpahkan perkara kita kan menemukan BAP yang lengkap. Di situ kita melihat bahwa saudara Fuad menjelaskan bahwa semua yang disebut pembagian-pembagian ini sudah diterima. Tapi nama S jadi berubah, disebut nama Zulkarnain Jabar. Nama Dendi disebut. Tetapi nama PBS, apakah sudah direalisasikan? Jawaban saudara Fuad, saya tidak merealisasikan karena saya memakai nama Pak Priyo untuk menambah angka saya. Nah, begitu juga Zulkarnain pada saat pemeriksaan terpisah dalam BAP tidak pernah ditanyakan ada nggak masalah-masalah dari Fuad ini, tidak pernah, cuma udah di pengadilan. Memang di pengadilan ada saudara Fuad ya yang satu-satunya menyatakan saya memberikan untuk Pak Zulkarnain, tetapi itu dibantah. Dan saudara Fuad juga menyatakan dia tidak memberikan langsung. Dia menurut dia berikan ke Dendi. Itu pun dibantah. Tapi ada fakta lain bahwa apa yang di uang yang itu tetap pembagiannya, terutama yang utama adalah saudara Fuad. Karena dia lebih berpengalaman. Mungkin juga kita ingat bahwa saudara Fuad mungkin sudah banyak kenal dengan kasus kayak seperti WOD sehingga lebih berpengalaman. Kalau dipikir saudara Pak Zulkarnain ini, dia sudah 8 tahun di badan anggaran. Anaknya juga pengusaha, tidak pernah PT-nya dibawa-bawa ke Kemenak. Setelah saudara Fuad ini aja, akhirnya niatnya hanya menolong. Ya kalau dia bawa PT-nya ke Mendak, bodoh banget dia, lebih baik pakai PT orang. Nggak, artinya, kita rehat.